Universitas 11 Maret, berdiri sejak 11 Maret tahun 1976 hingga saat ini memiliki 11 fakultas dengan 67 program studi sarjana dan sekolah vokasi dengan 27 program studi diploma. Memiliki 5 kampus wilayah yakni Kentingan, Manahan, Kleco, Kebumen, dan Pabelan. Memiliki cita luhur untuk membangun negeri dan menciptakan generasi yang berprestasi dengan berbagai upaya inovasi agar bermanfaat bagi masyarakat. Memiliki tujuan menjadi tempat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melahirkan insan cendekia yang berkarakter luhur, mengabdikan diri dalam ilmu pengetahuan, dan tridharma perguruan tinggi untuk kebermanfaatan ilmu bagi masa depan. Pertama, mengenai pengertian asesmen pembelajaran. Ialah sebuah proses atau kegiatan secara sistematis, berurutan dan berkesinambungan sebagai upaya mengumpulkan informasi mengenai proses dan hasil belajar peserta didik untuk membuat keputusan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Yang kedua, mengenai beberapa alasan kenapa asesmen pembelajaran perlu dilakukan. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengukur dan menganalisis ketercapaian hasil belajar siswa, berhasil atau tidakkah proses pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu yang kedua adalah evaluasi. Apakah untuk mencapai tujuan pembelajaran itu diperlukan sebuah perubahan, pengembangan baru ataukah sebuah perbaikan seperti metode, program pembelajaran yang telah dilakukan dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada beberapa tujuan dari asesmen pembelajaran ini. Yang pertama adalah keep tracking. Keep tracking ini adalah proses sebuah penelusuran atau mengacak proses belajar peserta didik apakah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditentukan. Lalu yang kedua adalah checking. Checking adalah sebuah proses mengecek ketercapaian belajar kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan apa saja kira-kira kekurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga adalah finding out. Finding out ini adalah mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan apa saja yang ada dalam proses pembelajaran serta mencari sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Lalu yang keempat adalah summing up. Summing up ini adalah menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi dasar yang sudah ditetapkan di awal proses pembelajaran, yakni sebagai bentuk menyusun laporan kemajuan belajar peserta didik. Selanjutnya mengenai manfaat asesmen pembelajaran. Yang pertama, memberikan penjelasan mengenai hasil pembelajaran, yang mana hasil pembelajaran ini sering disebut dengan target pembelajaran sebagai tingkat pemahaman peserta didik mengenai pengetahuan, keterampilan, dan performa apa saja yang kira-kira dibutuhkan untuk kedepannya dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua adalah pemilihan teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan praktis di lapangan, yang artinya bagaimana mengembangkan kemampuan siswa dalam menentukan teknik asesmen dan mempertimbangkan manfaat untuk umpan balik peserta didik ke depannya nanti. Selanjutnya adalah konsep asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran memiliki 4 unsur yang sebenarnya memiliki fungsi serta arti yang berbeda-beda. Namun terkadang orang mencampur adukan keempat unsur tersebut. Yang pertama adalah pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian numerisasi atau angka terhadap indikator-indikator tertentu untuk mengetahui sejauh mana kompetensi telah diterima oleh siswa. Yang kedua adalah asesmen atau penilaian itu sendiri. Nah, asesmen atau penilaian adalah proses penggunaan cara, instrumen, maupun alat yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian pengetahuan siswa serta kompetensi yang diharapkan oleh guru. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi adalah tahap untuk mengetahui apakah sistem yang diterapkan saat ini itu baik atau tidak, efisien atau tidak, dan bermanfaat atau tidak. Nah, jika sistem yang diterapkan saat ini tidak baik, maka melalui hasil asesmen ini, guru dapat mengubah sistem pembelajaran di masa yang akan datang. Dan yang keempat adalah tes. Tes adalah instrumen yang digunakan oleh pengguna
asesmen untuk mendapatkan hasil dari asesmen tersebut. Selanjutnya adalah pengguna asesmen pembelajaran. Yang pertama, guru. Guru menggunakan asesmen pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memperoleh atau menangkap materi yang telah disampaikan guru, dan juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kompetensi atau pengetahuan siswa. Yang kedua adalah siswa itu sendiri. Siswa menggunakan asesmen untuk mengetahui tingkat kemampuannya dalam mengikuti suatu pembelajaran atau suatu sistem pembelajaran yang dirancang guru, sehingga hasil dari asesmen itu tadi dapat digunakan siswa untuk meningkatkan kemampuan dan semangat. Yang terakhir adalah kontribusi asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen pembelajaran dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa, sehingga guru dapat memberikan treatment ataupun stimulus kepada siswanya secara merata. Melalui hal ini juga, guru dapat mengetahui sebaran siswanya, adakah yang mengalami kesulitan belajar atau mengalami hal-hal tertentu yang menyebabkan siswa sulit dalam menerima materi yang disampaikan guru. Maka dari itu, dari hasil asesmen ini, guru dapat memberikan treatment yang tepat sehingga hasil pembelajaran siswa semuanya dapat baik dan merata. Yang kedua, dapat digunakan untuk memberikan feedback secara langsung. Artinya, ketika asesmen itu telah dilaksanakan, guru dapat memberikan umpan balik kepada siswa secara langsung pada saat itu juga, sehingga tidak perlu menunggu nanti saat pengambilan rapot maupun tahap remedial. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat untuk pemantauan siswa. Pemantauan di sini dimaksudkan pemantauan terhadap pedagogi siswa atau kondisi belajar dan hasil tercapainya suatu kompetensi yang diharapkan. Jika dari hasil asesmen tersebut dikira atau dilihat ada suatu penurunan, maka dapat disimpulkan atau dapat diindikasikan bahwa terdapat hal-hal tertentu yang mempengaruhi penurunan kompetensi siswa. Maka dari itu nanti guru dapat melakukan treatment-treatment yang tepat agar hasil pembelajarannya tetap stabil. Yang keempat, memberikan informasi kepada orang tua tentang kualitas dan ketercapaian hasil pembelajaran siswa atau anak-anak mereka selama mengikuti pembelajaran. Berikut adalah materi yang kami sampaikan. Terima kasih.